maka setiap umat Nabi berhak datang kepada anak cabang masjid Nabi. Di satu tempat di sebuah negara, saya berdiri untuk memberikan ta'aruf, memperkenalkan diri. Pengurus DKM mengatakan tidak boleh memperkenalkan diri. Saya tanya kepada jamaah, apakah ta'aruf itu perintah Allah? Maka jamaah mengatakan ya, perintah Allah. Sekarang kita harus taat perintah Allah atau taat kepada perintah DKM? Jamaah mengatakan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka DKM pun diam. Saya sampaikan bahwa saya ini adalah Ketua Yayasan Masjid Makmur Indonesia. Saya adalah penggagas Gemasajid, Gerakan Memakmurkan 1 juta masjid di Indonesia. Saya sudah dihantar Allah untuk sholat lebih kurang 1.500 masjid di 20 negara. Jadi saya merasa bertanggung jawab untuk menyampaikan kepada seluruh pengurus masjid di seluruh dunia bahwa masjid adalah rumah Allah, bukan rumah ketua DKM. Paham saudara-saudara? Ketua DKM dan pengurus masjid adalah orang terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengurusi rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Gajinya sangat besar habibnya. Tapi ada pengurus masjid yang khianat. Sebagaimana pengurus istana negara ada yang khianat. Presiden telah mengirimkan undangan kepada si fulan, kepada si fulan, kepada si fulan. Undangan pun diterima oleh si fulan. Kemudian datanglah si fulan ke istana negara. Sampai di istana negara itu tidak dibukakan pintu. Maka dia merasa heran. Saya ini diundang oleh pemilik istana ini. Kenapa kok pintu digembok? Kenapa saya tidak dibukakan pintu? Saya diundang oleh pemilik istana ini. Maka dia pun menunggu di situ. Sambil menunggu dibukakan pintu, dia ta'lim, dia muzakarahan sifat sahabat. Kemudian datanglah orang yang diamanahi untuk mengurus istana dengan wajah yang cemberut. Kemudian membuka pintu. Kemudian tamu presiden pun masuk ke dalam istana. Pengurus istana tadi diam saja, tidak mempersilahkan duduk, tidak menyediakan air, tidak menyediakan makan. Mungkin ini tamu mau ke belakang, tapi WC-nya dikunci. Maka ini tamu merasa kecewa. Diundang oleh pemilik istana, dirayu-rayu agar datang. Bahkan kadang-kadang dikirim orang ke rumahnya, mengetok-betok rumahnya, merayu-rayu agar dia mau datang memenuhi panggilan pemilik istana. Sekarang sudah datang ke istana, tetapi istana dan pengurus istana tidak menyambutnya dengan baik. Maka dia pun kecewa. Tapi tuan-tuan yang mulia, ternyata orang-orang ini orang-orang baik. Walaupun dia kecewa, dia tidak melapor kepada Bapak Presiden. Dia tidak mau menyampaikan perlakuan pemilik istana, perlakuan penjaga istana kepada Bapak Presiden. Dia menanggung penderitaan dengan sendirinya.
Karena dia tahu risikonya. Kalau sampai presiden tahu perlakuan pengurus istana, maka pasti orang ini akan dipecat, mungkin dipenggal kepalanya, dilemparkan dimakan ikan hiu di lautan, atau ditenggelamkan di kolam ikan koi. Hadirin yang mulia, kita ingin meraih umat hari ini agar mereka mau datang ke masjid. Bagaimana, ada? Ya udah, khusus sih. Khusus sih? Sama boleh. Saya mau. Soalnya Jalan panas. Mudah-mudahan direkam nih pembicaraannya. Pastilah ada CCTV kau. Hadirin yang mulia, tidak ada tempat yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini melainkan masjid-masjidnya. Dan tidak ada tempat yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini melainkan pasar-pasarnya. Masjid ini tempat malaikat berkumpul, tempat bercucurannya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala ingin turunkan rahmat di satu kampung, maka rahmat itu pertama kali diturunkan ke masjid, diletakkan di masjid. Kemudian orang-orang kampung datang mengambil rahmat itu, dibawa pulang ke rumahnya, sehingga rahmat itu sampai kepada rumah orang-orang itu, dan membuat ahli keluarga ini saling berkasih sayang, saling mencintai, saling menghormati, saling memuliakan satu sama lain. Kemudian orang ini ketika mau berangkat kantor, dia berangkat kerja, dia singgah dulu ambil rahmat di masjid. Kemudian pergi ke kantornya, pergi ke tempat kerjanya, maka dia membagikan rahmat di sana, sehingga dengan teman sejawat saling berkasih sayang, saling menghormati, saling memuliakan, sehingga hadirnya mulia. Orang-orang yang ada di kantor itu merasa kehadirannya itu sebagai satu kewajiban. Karena ada orang datang ke kantor itu dianggap orang ini kedatangannya sunnah saja. Kalau datang syukur, kalau tidak datang tidak apa-apa. Ada orang datang ke kantor itu kedatangannya mubah saja. Mau datang atau tidak datang sama saja. Tidak ada nilainya kedatangannya dan tidak ada nilainya kepergiannya. Dan ada orang datang ke kantor itu makruh. Dia datang itu bikin onar saja, bikin masalah saja, bikin perkara saja. Dan ada lagi orang datang ke kantor itu haram. Kalau dia datang pasti terjadi musibah. Adalah yang dipecat, adalah yang dimutasi, adalah yang diasingkan, macam-macam. Diturunkan pangkatnya, disunat gajinya. Pokoknya kalau datang orang ini pasti datang masalah. Ini orang haram. Tapi orang-orang beriman nih, dia datang ke masjid sebelum datang ke kantor, maka di kantor dia membawa rahmat. Kita mengharapkan hadirnya mulia presiden yang akan datang. Sebelum dia pergi ke istana negara, dia mampir dulu ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Dia mampir dulu ke istana Allah Subhanahu wa taala, mengambil rahmat di sana, kemudian membawa ke istana, kemudian membagikan rahmat itu kepada seluruh bangsa Indonesia, timur, barat, utara, selatan, yang kulit putih, kulit hitam, yang mata belok, mata sipit, yang rambut lurus, rambut keribu, semua dibagikan rahmat karena dia telah mendapatkannya dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika matahari di pertengahan langit, letih dia bekerja, dia berhenti sekejap, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala ketika dia bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita harapkan presiden yang akan datang menghentikan seluruh aktivitas,
yang di kantor, yang di pabrik, yang di sawah ladang. Ayo berbondong-bondong kita penuhi seruan Allah SWT. Berbondong-bondong orang datang ke masjid karena melihat presiden datang ke masjid. Allah. Datang waktu asar, berhenti lagi kerja karena tidak ada lagi produktivitas. Otak itu sudah letih. Itu saatnya di recharge lagi. Di dalam bodi manusia ini ada sebuah sistem yang merupakan siklus yang apabila ditundukkan kepala itu di bawah jantung, maka otak itu akan menjadi refresh kembali. Dan Allah Maha tahu karena Allah yang menciptakan manusia. Jam berapa yang terbaik? Itu otak yang sudah letih, sudah kehilangan energi, sudah kehilangan oksigen, itu kapan harus dituangin lagi kembali darah yang segar. Itu waktunya Allah yang tahu. Maka waktunya itu Allah panggil, Allahu Akbar, datang lagi sini. Maka orang yang datang sholat itu tidak heran ketika selesai sholat itu ilhamnya luar biasa. Itu mengambil keputusan-keputusan terbaik karena otaknya telah fresh, dihantarkan lagi ilham terbaik dari Allah Subhanahu. Begitu juga maghrib, begitu juga isya. Ini adalah saat-saat di mana manusia ini memerlukan untuk berhadapan, melaporkan semua aktivitasnya dengan Allah Subhanahu. Apabila presiden menunjukkan perkara ini, apabila kepala negara memberikan contoh atas perkara ini, maka mudah bagi rakyat untuk mengikutinya. Maka hadirnya mulia. Kita bersyukur. Kita punya negeri ini memiliki masjid yang luar biasa. Dulu ketika datang Raja Saudi, King Salman, bertemu dengan Pak JK waktu itu wakil presiden. Pak JK melaporkan, wahai Tuan Raja, di negeri kami ini, kami memiliki 800.000 masjid. Itu berapa tahun yang lalu? Itu kaget Raja Salman, mau pingsan kegiatannya. Mungkin salah, mungkin 8.000. Tidak Tuan Raja, 800.000 atau mungkin 80.000. Kami di Saudi saja, bahkan negara-negara Arab itu hanya sekitar 80.000 masjid. Mungkin kalian punya masjid hanya 80.000. Tidak yang mulia, 800.000. Masya Allah. Raja Salman tuh mau pingsan mendengar jumlah masjid yang ada di Indonesia. Kata Maulana Sa'ad Damat Barakatuh Ad-Raji, dia katakan, tidak ada satu negara di dunia ini memiliki jumlah masjid sebanyak di negeri kalian. Itu merupakan satu kebanggaan, dan itu juga satu tantangan, dan itu juga satu peluang untuk menjadi negeri yang paling makmur sendiri. Tuan-tuan yang mulia, kapan negeri ini akan menjadi makmur? Apabila kita jadikan rumah-rumah Allah Ta'ala menjadi makmur. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan rezeki itu di langit, dan amalan yang ada di masjid inilah yang bisa menghantarkan orang untuk naik ke langit. Amalan di masjid inilah yang bisa membuat orang itu berjalan-jalan di arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 22, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit aku letakkan rezeki kamu. Apa-apa yang aku janjikan untuk kamu, aku letakkan di langit. Hari ini kenapa kita letih hadirnya mulia? Karena barang itu ditaruh di langit, kita sibuk mencarinya di bumi. Allah yang menciptakan rezeki itu memberitahukan alamatnya, bahwa barang itu aku letakkan di langit. Tapi kita aneh, kita sibuk mencarinya di bumi. Kalau kita tanya para profesor ekonomi
doktor ekonomi. Bagaimana cara mengatasi masalah ekonomi? Mereka bukan suruh kita naik ke langit, mereka suruh kita buka 1000 hektar sawah, menanam 1.000.000 pohon, mencangkul 1 miliar padang pasir. Allah. Hadirnya mulia, barang itu ditaruh di atas, kenapa sibuk mencarinya di bawah? Maka pantas kita ini letih hadirnya mulia. Para sahabat dahulu tidak. Para sahabat diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam perkara yang mudah. Para sahabat diajarkan bagaimana caranya agar Allah Subhanahu wa taala bukakan gerbang rezeki. Mereka mengetahui Allah menciptakan 18.000 jenis makhluk. 4.000 di daratan, 6.000 di lautan, 8.000 di angkasa. Dan Allah menciptakan 18 gerbang rezeki, 17 di langit, 1 di bumi. Orang hari ini sikut-sikutan, tendang-tendangan, jotos-jotosan karena 8 miliar manusia memperebutkan 1 gerbang yang ada di bumi, sedangkan 17 gerbang di langit ini kosong, pada tidak mau naik. Sedikit yang mau naik. Pertama, Allah jadikan gerbang rezeki itu yang namanya sholat. Kedua, saum. Ketiga, zakat, sedekah. Keempat, silaturahim. Sholat, saum, sedekah, silaturahim. Sama dengan 4 rakaat jumlah sholat zuhur. Kemudian Allah jadikan takwa, tawakal, tilawah, taklim. Ini 4T, sama dengan 4 rakaat sholat asar. Ini gerbang rezeki semua di langit. Kemudian Allah jadikan dakwah, doa, zikir. 3D ini sama dengan 3 rakaat sholat maghrib. Kemudian Allah jadikan istighfar, islah, ittiba, infak. Ini 4I sama dengan 4 rakaat sholat isya. Kemudian 2A, aulad dan azwaj. Ini sama dengan 2 rakaat sholat subuh. Jadi 17 gerbang itu adanya di langit, 1 di bumi. Pintu K namanya, pintu kerja. Hari ini orang berebutan untuk 1 gerbang itu. Maka tidak heran ada orang yang disikut, ditindis, ditekan, dimutasi. Maka hadirnya mulia kita bersyukur. Yang 2 lagi tadi kawin. Aulad, azwaj. Aulad anak-anak, azwaj ini istri-istri. Istri. Ya. Kawin kan? Iya. Kalau azwaj itu jamak. Kalau zaujah 1. Kan Rabbana hab lana min azwajina. Jadi kalau orang istrinya 1 nggak boleh dia berdoa min azwajina. Dia doanya min zaujina. Rabbana hab lana min zaujina, karena istri 1. Kalau dia bilang azwajina, siapa yang lain? Nanti istri curiga, kamu dari siapa? Jadi kalau berdoa itu diam-diam, karena nanti kalau dengar doanya, nanti istri protes. Kok azwajina? Siapa lagi istri kamu ini? Azwaj. Jadi 2A, aulad, anak-anak ini gerbang rezeki dari langit. Azwaj juga gerbang rezeki dari langit. Tapi hari ini orang sibuk merebutkan 1 pintu, 1 gerbang yang ada di bumi, namanya gerbang kerja. Itulah yang membuat orang hari capek. Padahal mudah. Seorang datang pada Nabi mengadukan persoalan ekonomi, ya Rasulullah, Krismon. Nabi itu bukan berikan duit, modal untuk dagang di pasar.
Nabi bukan berikan kambing sana ternak di padang rumput, tidak. Nabi bukan berikan bibit pohon sana tanam. Tapi Nabi bacakan perintah Allah Subhanahu wa taala surat nomor 20 ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkan keluargamu sholat, ya. Rasulullah bacakan ayatnya. Mungkin dia sudah sholat, tapi bagaimana dengan istrinya? Mungkin istri sudah sholat, bagaimana dengan anaknya? Bagaimana dengan cucunya? Nabi bacakan ayat wa'mur ahlaka. Artinya sholat ini solusi masalah ekonomi. Hari ini orang ingin menyelesaikan masalah ekonominya dengan cara meninggalkan sholat. Aneh. Padahal disitulah solusinya. Haram jual beli ketika azan berkumandang hari Jumat. Ya. Diharamkan jual beli, azan sudah berkumandang. Fantasiru. Tapi ketika selesai sholat, maka fantashiru, wasari'u ila maghfirah. Bersegeralah kamu, berlarilah kamu mencari ampunan Allah, mencari karunia Allah. Coba. Jadi kita itu disuruh sholat itu menyelesaikan masalah ekonomi. Yang menumbuhkan pepohonan itu bukan tanah, hadirin, Allah yang tumbuhkan. Allah yang keluarkan akarnya, Allah yang keluarkan batangnya, Allah yang keluarkan rantingnya, Allah yang keluarkan daunnya, Allah yang keluarkan bunganya, Allah yang keluarkan buahnya, Allah yang rubah warnanya dari hijau menjadi kuning, Allah yang rubah rasanya dari pahit menjadi manis. Semua ini kerja Allah Subhanahu wa taala, dan itu hubungannya itu dengan sholat, hadirnya mulia. Sehingga ada satu keluarga petani di Kalimantan, saya dengar itu petani, dia tanam kacang panjang. Dia tanam kacang panjang. Tetangga-tetangga kebunnya juga sama menanam kacang panjang, hadirnya mulia. Hadirnya mulia. Tapi kacang panjangnya dia ini heran. Orang-orang tuh heran, namanya kacang panjang itu paling-paling 40 cm, 50 cm sudah paling panjang. Dia kacangnya 1,5 meter panjang, 3 kali lipat panjangnya. Padahal orang-orang kampung melihat, apa nih? Dia ke kebun sebentar sekali, dia pulang lagi. Waktu azan sudah ada di masjid lagi. Rupanya hadirin mulia, ini keluarga ini punya waktu yang istiqomah jam 7 sampai jam 8. Itu setiap hari 1 jam dia taklim. Kadang-kadang tidak sempat taklim di rumah, dia bawa buku taklimnya di kebun. Maka di kebun itu jam 7 sampai 8 dia taklim di kebun. Aneh, air yang sama disiram oleh tetangganya, pupuk yang sama dibagikan tetangganya, tetapi dia punya kacang panjang ditungguin orang-orang di pasar. Kadang-kadang didatangin ke kebunnya, kacangnya sepanjang 1,5 meter dan besar-besar. Tetangganya punya kacang 40-50 cm, kecil-kecil. Padahal dari pagi sampai sore dia kerja. Kadang-kadang waktu sholat dia tidak muncul di masjid. Ini orang waktu sholat dia selalu ada di masjid, tapi kacangnya begitu. Begitulah karena yang mengeluarkan akarnya Allah, mengeluarkan buahnya Allah. Allah yang mengatur segalanya, dan hubungannya itu adalah dengan amal hadirnya mulia. Ternyata menurut penelitian terbukti. Betul. Terbukti. Pohon bacakan ini amal apa? Beda hasil. Luar biasa. Di Bengkulu itu ada, di samping musola Pak Wali Kota Bengkulu itu ada lengkeng.
musola ini kan selalu buat taklim di situ, selalu istighosah di situ, ada namanya Maulana Qasim, selalu istighosah di situ, dia lulusan Tembok. Itu lengkengnya besar, buahnya sebesar bola pingpong. Sampai Pak Helmi heran, istrinya ambil, "Kak, coba lihat nih, ini buah lengkeng kita, besar nih, sebesar bola pingpong." Masya Allah. Satu hari rumah itu direnovasi, sehingga mungkin ada 1 atau 2 bulan tidak ada amalan di musola itu, pindah ke tempat lain, kosong. Datang lagi di situ, naik, lihat ke atas, ini buah lengkeng sebesar pengguli kecil-kecil. Coba tuh, pohon saja dizikirin, dibacain Quran, maka pohon ini menjadi subur, menjadi besar buahnya. Masya Allah. Apalagi hadirnya mulia kalau orang ini punya masalah ekonomi, punya masalah kesehatan, punya masalah apa saja, dengan amalan-amalan agama yang akan selesai. Yang sakit Allah sembuhkan, yang miskin Allah kayakan, yang jomblo Allah berikan jodoh, yang bermasalah Allah selesaikan masalah. Allah. Maka hadirnya mulia, kita harus usahakan 24 jam kehidupan kita nih senantiasa dalam amal agama. Jangan lalai dari zikrullah. Zikir ini tidak perlu wudu, tidak perlu tempat khusus, sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring. Ini hati kita bisa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Allah, 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 la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah. Jangan terputus. Hadirin mulia, orang-orang yang berzikir inilah orang yang selamat. Mathalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah, mathalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir bagaikan orang yang hidup dan orang mati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang hidup ini ada yang mengganggu, dia akan melawan. Tapi kalau orang mati ada yang mengganggu, maka tidak ada perlawanan sama sekali. Berapa banyak orang Islam hari ini dizolimi, disakiti, tidak bisa melawan apa-apa. Kenapa? Dia tidak berzikir, dia tidak hidup, tidak ada kekuatan. Maka dalam mulia jangan lalai dari zikrullah. Mestinya insyaallah. Dan zikir yang terutama itu adalah mengajak orang untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau kita berzikir sendiri kadang-kadang kita lalai, kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita tidur. Tapi cara cerdas untuk berzikir 24 jam tidak putus, maka kita ajak tetangga-tetangga kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ajak orang di Eropa, di Amerika, di Australia, di Afrika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sedang tidur, tapi dia berzikir, maka pahala zikirnya dia masuk ke dalam diri kita. Mungkin kita sedang lalai, mungkin kita sedang bersama istri kita, tapi ada orang di Amerika, ada orang di Australia, ada orang di mana Pak Mas Turuk kemarin? Di Mauritania, ada yang di Mauritania berzikir kepada Allah. Maka pahala orang Mauritania berzikir mengalir kepada Yesus. Itulah cara cerdas hadirnya mulia. Bersedia insyaallah. Insyaallah selepas azan nanti, selepas isya nanti akan ada lagi pembicaraan lebih hebat, lebih kuat, lebih strong, lebih berasap-asap dan berapi-api lagi. Maka kita hadirnya mulia niat untuk duduk ambil bagian, dan apabila dibentangkan takasa kita semua niat ambil bagian insyaallah. Semoga Allah terima. Subhanallah. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.